itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, ya, chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua itu. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semuanya yang tidak ada di video tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata dari 37 adegan yang kita persiapkan berdasarkan pemeriksaan, kemudian kita padukan dengan hasil digital forensik tadi, ternyata berkembang menjadi 40B. Jadi dari 37 menjadi 40 terbagi 2 karena angle-nya berbeda, jadi 40A, 40B. Nah, ini salah satu fungsi dari rekonstruksi tadi. Ternyata dari salah satu saksi mengatakan ada beberapa angle yang belum kita terima. Artinya di sini kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi, kemudian kita melihat peranan dari masing-masing tersangka, dan juga dalam rangka pemenuhan unsur pasal yang kita sangkakan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, dan juga di sini peranan dari masing-masing tersangka yang memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana, dan juga keterangan untuk terjadinya kejahatan itu juga tergambar di sana, ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami perlu sampaikan juga bahwa ada 4 saksi lagi yang belum kita periksa dalam rangka memperkuat. Ini sekali lagi dalam rangka memperkuat unsur daripada perencanaan para tersangka ini yang dalam waktu dekat kita akan periksa. Sebagai contoh, maksud kami di sini bahwa sebelum terjadinya tindak pidana ini, ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang dan memberitahukan akan melakukan tindakan pidana yang terjadi. Dan kemudian kami akan berkoordinasi dengan LPSK, ada saksi juga yang saat ini dalam perlindungan LPSK. Kita akan mencoba untuk meminta keterangan karena merupakan saksi kunci juga. Tapi saat ini dalam perlindungan LPSK dan kami akan berkoordinasi. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Ya, artinya sekali lagi sore ini kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi dan mencari keidentikan dari beberapa alat bukti, keterangan saksi, tersangka maupun hasil digital forensik secara lengkap yang kami sudah dapatkan, baik CCTV, kemudian HP, chat WA dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Baik, itu rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Substansi pada proses rekonstruksi. Yang jelas itu teknik dan taktis daripada penyidik. Tapi kalau kami dari penyidik sudah memperoleh itu, ya kan? Dari mens rea, niat jahat dan actus reus, wujud perbuatan. Ya, sebagai contoh tadi, yang bersangkutan sudah tahu bahwa tindakan pertama dalam kondisi yang tidak sadar masih dilanjutkan, itu dari penyidik sudah masuk pada unsur pasal tertentu. Ada kesengajaan dengan maksud arah kepala, semua tendangan di arah kepala itu ada kesengajaan dengan maksud. Saya kira demikian. Pak Kabit, di sini mau penegasan sedikit soal hasil tadi disebut dalam adegan ketika saksi dijelaskan Mario mengaku kalau misalkan dia menganiaya karena ada tindak pelecehan terhadap adiknya yang disebut AGE itu. Apakah itu perbuatan tidak menyenangkan yang dimaksud apa terhadap informasi yang didapatkan oleh Ya, pemirsa, tadi Anda mendengarkan keterangan resmi pasca
pelaksanaan rekonstruksi dalam kasus penganiayaan korban D oleh pelaku Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan juga AG, di mana di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi tadi mengatakan yang tadinya direncanakan ada 30 adegan menjadi 40 adegan dengan 2 bagian dibagi A dan juga B demi pemenuhan unsur pasal-pasal yang dikenakan kepada para pelaku, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dan sebelumnya juga Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan tersangka Mario Dandi Satrio atau MDS ini juga dikatakan sempat menghubungi beberapa orang demi memuluskan rencana penganiayaan korban D. Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan LPSK berencana untuk memberikan perlindungan kepada para saksi demi bisa memberikan fakta dalam pengusutan kasus ini. Dan selamat sore pemirsa, Anda saat ini menyaksikan iNews Sore bersama saya Fani Imaniar.